Banyak orang cenderung menegakkan kepala ke belakang saat mimisan, tetapi itu sebenarnya tidak disarankan ya bangsat. Namun, menegakkan kepala ke belakang dapat menyebabkan darah mengalir ke tenggorokan dan ke perut. Hal ini dapat menyebabkan muntah atau bahkan tersedak jika darah memasuki saluran napas. Sebaliknya, Anda harus duduk tegak dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, lalu menjepit bagian hidung yang lunak tepat di bawah tulang hidung. Hal ini membantu memberikan tekanan pada titik pendarahan dan memungkinkan darah membeku. Jika mimisan masih saja belum berhenti, segera cari bantuan medis ya anjing, jangan cuman diam aja. Kalau granat dilempar ke lu, reaksi pertama pasti pengen kabur. Tapi bro, salah. Lari itu justru bikin lu jadi sasaran empuk serpihan besi tajam yang nyebar ke segala arah, kayak peluru neraka, melaju 600 kaki per detik. Yang bener? Langsung rebahan. Kaki lu hadapin ke arah granat, bukan dada lu. Makin kecil area tubuh lu yang ngadep ke ledakan, makin kecil kemungkinan lu jadi saringan tahu. Dengan posisi itu, organ vital lu, jantung, paru-paru, isi perut lebih rendah dari pusat ledakan. Dan jangan lupa, tutupin kepala sama leher pakai tangan lu. Itu bagian paling penting. Kalau otak lu selamat, lu masih bisa cerita ke TikTok nanti. Kalau kamu ngomong kasar, burung beo kamu bisa niru persis kata itu. Kalau sampai dia kabur, dia bisa ajarin kata kasar itu ke burung lain. Soalnya, beo tuh emang suka niru suara yang paling sering dia dengar. Di alam, kalau bisa niru suara baru, mereka dianggap lebih pintar. Entar, burung lain bakal ikut-ikutan niru dan malah ngajarin ke anak-anaknya. Alhasil, satu kawanan beo bisa-bisa fasih ngomongin kata umpatan favorit. Gue inget banget, dulu pas gue sama teman-teman sekelas gue lagi pada ngobrol sebelum bel jam pertama bunyi, tiba-tiba ketua kelas gue ngumumin kalau hari ini tempat duduknya bakalan diatur dari yang sebelumnya perorangan jadi berpasang-pasangan. Di situ teman-teman gue langsung pada janjian buat duduk bareng. Anjingnya pas itu gue kagak diajak sama mereka. Tapi untungnya pas jam apel pertama bunyi, wali kelas gue langsung ngomong kalau dia yang bakalan ngatur posisi tempat duduknya. Di situ wali kelas gue masangin gue sama cewek paling cakep di kelas gue. Tapi yang paling penting, dia ini orangnya kalem, kagak banyak tingkah, cuy. Singkat cerita pas di hari pertama gue sama si cewek ini duduk bareng, dia kayak bikin batas wilayah gitu. Kayak meja gue sama meja dia itu berjarak, kayak ada rongga gitu di antara meja gua sama meja dia. Di situ gua langsung tanyain alasan dia kenapa ngejarakin meja gua sama meja dia. Tapi dia malah jawab, nggak apa-apa. Emangnya masalah kah? Di situ mau nggak mau ya gue oke-oke aja. Kagak ada ruginya juga kan kalau meja berjarak kayak gini. Tapi singkat cerita udah seminggu gue duduk sama dia, gue ngerasa setiap sekretaris kelas gue lagi ngeringkasin materi di papan tulis, si cewek ini kayak curi-curi pandang mulu ke gue. Lebih tepatnya ke catatan gue. Gue awalnya mikir kenapa ya si cewek ini kagak ngelapor ke guru kalau matanya rabun. Padahal kalau dia ngelapor ke guru, dia udah pasti bakalan dipindahin duduk ke depan di tempat yang paling dekat sama papan tulis. Singkat cerita pas gue udah mulai nulis di halaman selanjutnya, kan halaman selanjutnya itu di sebelah kiri cuy. Nah si cewek ini duduk di sebelah kanan gue. Otomatis dia makin sulit tuh buat ngeliat catatan gue. Jadi ya gue inisiatif buat ngedepetin meja gue sama meja dia. Langsung gue geser meja gue ke kanan supaya dempet sama dia. Di situ si cewek kagak ngomong apa-apa, tapi dari ekspresi mukanya kelihatan banget kalau dia bingung. Di situ pas posisinya gue masih nulis, gue ngomong gini ke dia, udah nampak belum? Terus si cewek ngejawab, udah kok. Setelah itu si cewek ini langsung anteng ngeliatin catatan gua. Tapi seiring berjalannya waktu, si cewek ini kayak makin ngelunjak. Yang awalnya dia nyalin pas gua lagi nulis, sekarang dia malah nunggu gua selesai dulu baru ngenyalin. Dianya sih bilang biar gua kagak repot ngasih celah buat dia biar bisa ngeliat. Ya sih iya, gua jadi kagak repot. Tapi waktu yang kemakan jadi makin lama. Di situ awalnya gua tolak tawaran si cewek ini, tapi dia malah ngomong, santai aja Ren, ntar aku yang nganter bukunya. Kok duduk anteng aja di sini. Di situ gue mikir, iya juga ya. Gue jadi kagak perlu gerak. Tapi nyata ya di luar perkiraan gue. Gue jadi sering diomelin sama guru gara-gara sering ngumpul catatannya belakangan. Tapi aneh ya si cewek malah kagak diomelin. Alasan guru gue kagak marahin si cewek karena guru gue ngomong harusnya cowok itu lebih sigap, lebih cekatan. Gara-gara kejadian itu, gue jadi gedek parah sama si cewek. Kayak gue jadi kesel sama dia. Kayak nengok muka dia aja udah gedek gue. Jadi gue mutusin tuh buat kagak minjemin catatan gue ke dia. Jadi setiap selesai nyatet yang biasa gue oper buku gue ke si cewek, sekarang gue langsung ngumpulin buku gue ke depan ke tempat si guru. Si cewek langsung ngomong tuh, kok gitu sih Ren? Terus gue ngejawab, buku-buku aku kok. Terus si cewek itu kayak ngambek gitu. Di situ gue ngomong dalam hati, anjing nih orang play victim banget. Tapi apesnya play victim dia betul-betul yang bekerja ke gue. Gue ngomong kayak gitu karena dia berhasil ngebuat gue ngerasa kasihan ke dia. Jadi gue mutusin buat balik ke meja guru dan gue minta lagi buku catatan gue sama guru yang ngajar. Alasan gue pas itu buat dibaca ulang. Pas itu guru gue oke-oke aja dan dia ngembalikin buku gue. Setelah gue dapat balik buku gue pinjemin lah buku itu ke si cewek. Di situ si cewek langsung seneng banget, kelihatan dari mukanya. Gue di situ tiba-tiba kepikiran, kenapa harus minjem catatan gue ya? Padahal tulisan gue kayak cakar ayam. Ya meskipun tulisan gue masih bisa dibaca sih, tapi hitungannya masih masuk kategori jelek. Tapi sebelum gue bisa nanyain ke cewek, dia tiba-tiba ngomong, nanti aku beliin mie ayam ya. Di situ gue langsung, sip. Setelah kejadian itu, setiap gue selesai nyalin rangkuman materi dari papan tulis ke buku catatan gue udah pasti bakalan ngasih buku catatan gue ke si cewek. Gue juga gak tahu kenapa, tapi kayak udah otomatis gitu. Sampai-sampai teman sekelas gue ini ngira kalau gue ada hubungan sama si cewek ini. Mereka kayak, Ren,
kok pacaran ya sama si Anu? Seriusan Ren, gue sama si Anu pacaran? Di situ udah pasti gue jawab kagak. Emang kenyataannya gitu kok. Tapi pada suatu hari, gue kan ngambil izin libur sekolah 5 hari gara-gara ada acara keluarga. Simpelnya seminggu lah. Otomatis bangku gue kan kosong itu. Jadinya cowok-cowok udah pasti bakalan rebutan duduk di bangku gue. Ya kali kesempatan emas kagak diembat. Gue bisa tahu itu gara-gara pas gue udah masuk balik ke sekolah, si cewek ini cerita kayak begituan ke gue. Gue pas itu cuma jawab, oh ya udah sih. Tapi habis gue jawab gitu, si cewek malah nanyain ke gue, kok nggak marah Ren? Terus karena gue bingung, gue jadi jawab gini, marah kenapa? Terus jawab tuh sama si cewek, gara-gara cowok-cowok lain deketin aku. Terus gue jawab, ya enggak lah, orang itu bukan siapa-siapa. Setelah gue ngomong gitu, yang gue pikir si cewek bakalan jawab, iya ya, atau oh oke. Tapi dia malah ngejawab, ya udah, gimana kalau kita jadi siapa-siapa? Di situ gue langsung bengong. Gue ngerti kok maksud dia apaan, tapi gue kagak mau kepedean. Jadi gue pastiin dong, gue tanyain ke dia, maksudnya. Terus dia jawab, Kalau ramen lanjut berdua.